Chapter 166 Semua pihak memburu Lin Yan. Blar. Petir hitam yang sangat mengerikan menerjang ke arah Shizuo. Patriark Clancy bergerak dengan kecepatan tingginya untuk menyelamatkan putranya. Tetapi ia terhenti di pinggir arena ketika petir telah menabrak Shizuo. Luar. Ledakan besar terjadi. Petir hitam menyambar kemana-mana saat benturan terjadi. Patriark Clancy membeku di tempat karena serangan sekuat itu sudah pasti akan membunuh Shizuo. Naga hitam yang berada di langit pun kembali ke atas Lin Yan. Semua kultivator kuat saat ini terdiam karena sangat terlihat bahwa Lin Yan sangat memaksakan untuk menghabisi Shizuo tanpa belas kasihan sama sekali. Ini membuat mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya dendam antara Lin Yan dan Shizuo hingga kejadian seperti itu terjadi? Anak itu membunuhnya. Gumam Masteran Sekte Naga Langit saat menatap ke arena yang masih ditutupi oleh debu. Dia kali ini sudah memancing amarah salah satu klan terkuat di Kerajaan Bintang. Ucap tetua pertama karena tidak tahu harus berkata apa lagi melihat apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Patriark Clancy pasti tidak akan membiarkan Lin Yan pergi. Ucap tetua kedua setelahnya. Anak itu sudah gila. Dia bahkan berani membunuh putra kedua Patriark Clancy tepat di depan matanya. Ucap Master Sekte Bambu. Longgu. Siapkan semua pengawal. Ini juga adalah kesempatan karena anak itu akan menjadi duri dalam daging. Perintah Longbao kepada Longgu. Baik. Longgu tentu saja mengerti apa artinya. Jika Patriark Clancy bergerak, mereka pun akan ikut membantu. Dan sudah pasti Sekte Naga Langit tidak akan ikut campur karena sedari awal mereka pun ingin membuang Lin Yan. Siap-siap untuk bergerak. Perintah pemimpin kelompok Kalajengking Merah kepada dua bawahan terpercayanya karena ia juga sudah membuat spekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, Patriark Klan Gu dan Gu Shen memasang wajah muram karena melihat pergerakan semua kultivator. Tidak hanya itu, Patriark Klan Meng juga ingin bergerak bersama dengan Patriark Klan Yi karena memiliki dendam terhadap Lin Yan juga. Li Hu di sisi lain tetap tenang seperti biasa setelah memeriksa situasi. Ia melirik ke arah tertentu dan di kejauhan terlihat Li Wei yang mengangguk kecil. Ketika debu perlahan menghilang, terlihat saat ini Shizuo dalam kondisi yang mengenaskan. Beberapa bagian tubuhnya sudah terpisah dari tubuhnya dan tidak ada nafas lagi yang tersisa. Anak ini benar-benar membunuhnya. Batin Tetua Agung Sekte Seribu Pedang. Ia pun melirik ke arah Master Sekte Seribu Pedang dan mengangguk kecil tanda bahwa mereka tidak akan bisa ikut campur jika banyak patriark kuat yang bergerak nantinya. Sialan. Aku akan membunuhmu. Teriak Patriark Clancy saat melihat putranya yang tewas dengan cara mengenaskan. Lin Yan menatap Patriark Clancy sangat dingin saat ini. Zep. Patriark Clancy langsung menerjang dan semua pihak pun ikut bergerak. Ayah. Tolong Lin Yan. Teriak Gu Yin sambil mengguncang-guncang Gu Shen. Melihat putrinya yang ingin menangis, Gu Shen tersenyum pahit. Ia pun langsung menghilang juga diikuti oleh Patriark Klan Gu dan beberapa tetua Klan Gu. Sementara itu, Huan Kai yang ingin bergerak langsung ditangkap oleh Gulan. Bibi, lepaskan aku. Yaner sedang dalam bahaya. Teriak Huan Kai.
Tetapi Gulan menggelengkan kepalanya lalu memukul tepat di akar spiritual Huan Kai untuk menyegel kultivasinya. Bibi, apa yang kau lakukan? Jika terjadi sesuatu pada Yaner. Huan Kai meneteskan air matanya dan mencoba memberontak untuk pergi ke tempat Lin Yan berada. Gu Yuena hanya diam tetapi ia juga gugup saat menatap banyak kultivator kuat telah mencapai arena. Zep. Hentikan sampai di sini Patriark Klan Si. Li Wei yang sedari awal sembunyi di balik bayang-bayang pun muncul di depan Lin Yan. Patriark Klan Si langsung berhenti dan menatap Li Wei dengan niat membunuh yang begitu besar. Minggir Li Wei. Wajah Li Wei jelek mendengar suara itu. Zep. Pemimpin kelompok Kalajengking Merah pun tiba di dekat Patriark Klan Si bersama dengan dua bawahan kepercayaannya. Zep. Anggota keluarga kerajaan juga tiba dan tampak mereka berada di tim yang sama dengan kelompok Kalajengking Merah dan Patriark Klan Si. Sementara itu, Master Sekte, Tetua pertama, kedua dan ketiga telah mendekat juga. Apa kau ingin menghalangi kami? Patriark Klan Yi yang baru saja muncul pun bertanya kepada para penguasa dari Sekte Naga Langit. Kau harus tahu bahwa semua klan akan menjadi musuhmu, termasuk keluarga kerajaan. Master Sekte Naga Langit. Ucap Master Sekte Gerbang Surgawi karena ia juga tidak ingin Lin Yan hidup karena kejadian sebelumnya. Master Sekte Naga Langit terdiam sejenak dan tahu bahwa konsekuensi yang mereka terima akan semakin berat jika ikut campur. Bahkan tetua ketiga yang selalu netral pun tahu bahwa barisan itu tidak mungkin dilawan seorang diri oleh Sekte Naga Langit. Kenapa kalian berusaha untuk menyingkirkan seorang anak? Patriark Klan Gu yang muncul di sebelah Li Wei bersama dengan Gu Shen pun langsung bertanya. Menjauhlah atau klanmu mungkin akan terlibat. Patriark Klan Meng juga muncul. Lin Yan menatap mereka semua dengan tatapan dingin. Lah tetap diam dari waktu ke waktu karena mengingat siapa saja yang ingin mencoba membunuhnya. Anak ini adalah aib dan teknik miliknya sangat jahat. Apa kau tidak merasakannya? Jangan halangi kami. Li Wei. Patriark Klan Gu. Ucap Long Bao dingin. Bagaimana jika kami ingin ikut campur? Zep. Li Hu tiba di depan mereka semua seorang diri. Ia sama sekali tidak gentar dengan semua kelompok itu walaupun konsekuensi yang akan ia terima akan sangat berat juga. Tetapi, masih ada satu kerajaan yang akan bersedia membantunya, yaitu Kerajaan Bulan. Menatap individu yang paling berbahaya muncul. Wajah mereka semua semakin muram. Tetapi semua yang ingin membunuh Lin Yan sama sekali tidak menyerah. Minggir Li Hu. Apakah demi satu anak ini kau rela menjadi musuh semua pihak kuat? Ancam Long Bao. Lin Yan tahu bahwa banyak orang yang akan menderita karenanya. Ia berterima kasih karena masih ada beberapa kelompok yang mencoba membelanya walaupun sudah memiliki banyak musuh. Terima kasih atas bantuannya. Patriark Klan Gu, Tuan Li Wei dan Tuan Li Hu. Aku akan membereskan masalahku seorang diri. Ucap Lin Yan karena tidak ingin Klan Gu dalam bahaya. Tep. Lin Yan naik ke atas naga hitam ciptaannya dan membisikkan sesuatu kepada beberapa individu yang mencoba membelanya. Kau. Gu Shen terkejut dengan kata-kata Lin Yan. Sampaikan maafku kepadanya. Zep.
Lin Yan pun langsung melesat ke arah tertentu agar mereka tidak terlibat dalam hal itu. Jangan biarkan dia kabur. Zek. Semua pihak yang ingin membunuh Lin Yan pun langsung mengejar Lin Yan. Di kejauhan, Gu Yin menatap itu dengan mata berkaca-kaca. Bus. Gu Yin pun langsung menghilang tanpa disadari oleh siapapun, bahkan ibunya sendiri, karena ia memiliki teknik yang baru saja ia kuasai. Dan itu adalah teknik puncak klan Gu. Butiran salju. Chapter 167 dikepung. Patriark klan Gu dan Gu Sen terdiam atas apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Keduanya tidak tahu harus bereaksi seperti apa karena menurut mereka, Lin Yan adalah anak yang baik. Bahkan di saat seperti ini, Lin Yan tidak ingin mereka terlibat yang membuat klan Gu mendapatkan masalah. Sementara itu, Li Hu dan Li Wei juga hanya diam di tempat karena Lin Yan memiliki permintaan lain sebagai bantuan yang akan ia terima, yaitu menjauhkan Huan Kai dari kelompok yang ingin memburunya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan sulit bagi mereka karena mungkin Huan Kai hanya akan diburu oleh klan Si dan kelompok Kalajengking Merah. Juga, permintaan terakhir Lin Yan adalah membawa Huan Kai ke benua utama untuk menemukan keberadaan kakek dan neneknya jika Huan Kai telah memiliki kekuatan untuk berkelana di benua tersebut. Apa yang harus aku katakan kepada Yiner setelah ini? Gu Sen memasang wajah pahit dan menatap ke arah bangku penonton. Tubuhnya menegang karena Gu Yin saat ini tidak berada di tempatnya. Patriark klan Gu yang melihat ke arah bangku penonton pun membeku karena tahu bahwa keponakan bodohnya itu pasti kabur menggunakan teknik yang baru dia pelajari. "Bibi, lepaskan aku!" teriak Huan Kai yang masih terus menangis ketika melihat Lin Yan yang pergi diikuti oleh banyak orang-orang kuat. Buak! Gu Min pun langsung memukul pundak Huan Kai dan membuatnya pingsan. Jika dibiarkan, anak ini akan melakukan sesuatu yang sembrono seperti. Gu Min melihat ke sebelah Gu Yuena dan matanya sedikit melotot karena Gu Yin sudah tidak ada lagi di tempatnya. "Di mana Yiner?" teriak Gu Min panik. Gu Yuena yang fokus melihat ke arah kepergian Lin Yan pun membeku dan menoleh ke samping. "Dasar bodoh!" teriaknya sekuat tenaga. Para anggota klan Gu pun langsung bergerak dan sudah tahu ke arah mana mencari keberadaan Gu Yin. "Kau tidak akan bisa kabur, bocah!" teriak kelompok Kalajengking Merah saat menyerang ke arah Lin Yan di langit. Bom! Ledakan besar terjadi dan Lin Yan terpental menjauh sambil memuntahkan sesuap darah. Ia pun langsung membentuk naga hitam baru dan mengendalikannya agar menjauh dari posisi para penyerang. Naga hitam itu memang cepat. Tetapi tetap saja itu hanyalah ki yang kau padatkan. Teriak Long Bao saat mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Sraing! Jres! Bahu Lin Yan menyemprotkan banyak darah karena ia tidak mampu bergerak lebih cepat dari serangan yang dilancarkan oleh Lang Bao. "Kalian akan membayarnya," ucap Lin Yan dan terus bergerak ke arah luar Sekte Seribu Pedang. Zep! Master Sekte Gerbang Surgawi pun muncul di atas Lin Yan sambil mengayunkan tinjunya sekuat tenaga ke arah Lin Yan. Melihat itu, Lin Yan pun langsung menyelimuti tubuhnya dengan naga hitam ciptaannya. Buak! Zep! Lin Yan terpental ke arah bawah seperti meteor. La tentu paham bahwa ia tidak mungkin bisa kabur dari semua kultivator kuat itu.
Tetapi ia ingin mencoba untuk menjatuhkan salah satu dari mereka. Bom! Ledakan besar terjadi saat Lin Yan menabrak permukaan tanah kosong yang lumayan gersang. Lin Yan muntah darah yang sangat banyak. Walaupun tubuhnya sangat kuat, tentu tidak akan mampu bertahan dari serangan dari kultivator tingkat alam langit meskipun ia telah dilindungi oleh teknik jiwa pelahap Raja Naga. Lin Yan langsung berdiri dan melesat di darat dengan kecepatan penuhnya. Kau tidak akan bisa kabur. Patriark Clancy yang paling membenci Lin Yan pun melesat dengan kecepatan penuhnya seperti cahaya. Buak! Patriark Clancy memukul punggung Lin Yan karena ia tidak ingin langsung membunuh Lin Yan. La ingin menyiksanya karena telah membunuh putranya. Lin Yan terlempar ke arah hutan dan menabrak pepohonan. Brak! 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 Lin Yan sekali lagi memuntahkan banyak darah. Tubuhnya saat ini gemetaran. Ia selalu berpikir banyak hal dan mencari cara untuk lolos atau membunuh salah satu dari mereka jika ia tidak bisa kabur. Formasi. Gumam Lin Yan dengan lemah dan penghalang tertentu muncul. Oh, ini adalah formasi yang kuat. Sangat disayangkan bahwa salah satu dari kami adalah ahli formasi nomor 1. Kali ini Patriark Klan Meng langsung bekerja dan membubarkan formasi yang dibuat oleh Lin Yan dalam waktu kurang dari setengah menit. Lin Yan membatu di tempat karena tahu bahwa semua cara yang ia pikirkan tidak mampu membuatnya bertahan. Hanya cara ini. Batin Lin Yan saat mempersiapkan formasi lainnya untuk membuat ledakan yang sangat besar. Buak! Tendangan kuat mendarat di perut Lin Yan dan itu dilakukan oleh Patriark Klan Yi. Brak! 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 Bom! Lin Yan menabrak sebuah tebing kecil dan hampir menghancurkannya. Darah yang sangat banyak menyemprot dari mulutnya saat ini. Kau memang tangguh karena berhasil menahan semua serangan. Harus diakui bahwa kau adalah salah satu anak terkuat yang pernah ada di daratan utara. Namun sangat disayangkan bahwa kau memprovokasi banyak kekuatan. Ucap Long Bao mencemooh Lin Yan. Lin Yan yang perlahan bangkit pun tersenyum kecil. Ia sama sekali tidak takut dengan kematian. Yang ia sesali hanyalah beberapa hal, yaitu tidak bisa bersama dengan kakaknya lagi. Tidak bisa bertemu dengan kakek dan neneknya serta satu hal lagi yang membuatnya selalu ingin tersenyum. Kau bahkan masih bisa tersenyum. Matilah! Teriak Patriark Clancy melancarkan serangannya dari jarak hampir 10 meter. Sraing! Bilah ki cahaya melesat dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Lin Yan tahu bahwa ia akan mengalami luka sangat berat saat menerima serangan itu. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya untuk menghindar. Srak! Jres! Darah yang sangat banyak terciprat ke segala arah. Lin Yan yang ingin bergerak pun terhenti dan melihat satu sosok yang berdiri di hadapannya. Mata Lin Yan memerah seketika melihat sosok wanita yang sangat ia kenal perlahan tumbang ke arah belakang. Semua kultivator kuat yang ada di tempat itu pun terkejut karena ada satu orang yang muncul tanpa mereka sadari. Bluk. Dan hal terakhir yang ia sesali selama ini adalah tidak merespon apapun tentang wanita yang selalu mengejarnya. Dan saat ini, Lin Yan semakin menyesal karena wanita itu sudah terjatuh tepat di hadapannya. Iner! Lin Yan perlahan meraih Guyin yang mencoba menghalangi tebasan Patriark Clancy dan muncul entah dari mana.
Itu adalah salah satu kemampuan gerakan terkuat klan Gu yang baru dikuasai oleh Gu Yin. Kenapa? Lin Yan pun langsung memeluk Gu Yin karena tidak akan menyangka bahwa Gu Yin bahkan mengejarnya sampai ke tempat itu padahal ia telah menyampaikan permintaan maaf melalui patriark klan Gu dan Gu Sen. Gu Yin menyentuh pipi Lin Yan dan ia tersenyum. Jika kau tidak ada, maka aku akan ikut. Bluk. Lin Yan melihat tangan Gu Yin yang menyentuh pipinya terjatuh ke bawah. Dek, dek, dek. Jantung Lin Yan berdetak sangat cepat saat ini dan darah menetes dari matanya. Ia langsung ingat semua hal yang dilakukan oleh wanita tidak masuk akal itu ketika berada di dekatnya. Sama sekali tidak membencinya. Malahan ia merasa itu lucu dan sudah menjadi hari-harinya melihat kelucuan Gu Yin. Lin Yan meneteskan air matanya dan memeluk Gu Yin dengan erat. Tidak. Lin Yan berteriak sangat keras ke arah langit karena ini kedua kalinya ia merasa kehilangan sesuatu setelah kepergian kakek dan neneknya. Chapter 168 Raungan Memilukan. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Kenapa aku memiliki banyak musuh yang membuat orang-orang di sekitarku menderita? Tidak. Aku tidak mencoba mencari musuh atau memprovokasi mereka. Tetapi merekalah yang mencoba mencari masalah denganku terus-menerus. Lin Yan yang masih berteriak sambil menangis pun memikirkan banyak hal. Dan saat ini ia merasa sangat kehilangan setelah sesuatu itu pergi darinya. Ia ingat bahwa wanita dalam pelukannya selalu mengejarnya setiap saat. Ia mencoba mengabaikannya tetapi wanita itu tidak menyerah. Dan kata-kata terakhir Gu Yin membuatnya sadar bahwa wanita itu telah menjadi sosok yang penting dalam hidupnya seperti Huan Kai. Brr. Tempat tersebut bergetar karena Lin Yan mendapatkan luka dalam hatinya yang tidak mungkin terobati lagi. Aura kegelapan yang semula dilacak oleh Lin Ming dan Lin Si pun keluar dari tubuh Lin Yan dan menyelimuti tubuhnya beserta dengan tubuh Gu Yin. Permukaan kulit Lin Yan perlahan berubah sedikit demi sedikit. Jres. Jres. Di punggung Lin Yan tumbuh 6 sayap hitam. Kali ini itu bukan terbuat dari ki, melainkan sayap sungguhan. Kedua tangan Lin Yan berubah menjadi cakar naga berwarna hitam yang terus-menerus memercikkan petir. Dan yang terakhir, mata Lin Yan berubah menjadi mata naga berwarna hitam dengan pupil vertikal berwarna emas. Apa itu? Patriark klan Si yang menatap itu pun terkejut karena Lin Yan tampak menjadi sesuatu yang berbeda. Cepat bunuh anak itu! Teriak Long Bao dan langsung melancarkan serangannya. Semua kultivator kuat pun melakukan hal yang sama. Bong! 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 Semua serangan mereka pun mengenai Lin Yan tetapi tidak melukainya sama sekali. Itu terlihat seperti ada sesuatu yang melindunginya. Ki petir hitam perlahan muncul di langit lalu menyatu perlahan-lahan. Sial! Kenapa kita tidak bisa menyerangnya? Patriark klan Si muram saat ini. Apa itu? Master Sekte Gerbang Surgawi pun terkejut dengan apa yang ia lihat di langit. Itu. Long Bao pun gemetaran melihatnya. Tidak hanya dia, tetapi semua yang berada di tempat itu pun sama. Bahkan Master Sekte, tetua pertama, kedua dan ketiga Sekte Naga Langit yang melihat dari kejauhan pun membatu di tempat. Kelompok klan Gu juga terkejut melihat apa yang terjadi di langit.
Bayangan raksasa seekor naga hitam dengan 6 sayap pun muncul dan menatap mereka semua dengan matanya. Roar. Ruangan yang sangat kuat menggema ke seluruh kerajaan bintang. Dan siapapun tahu bahwa itu adalah sebuah raungan yang sangat memilukan. Di suatu tempat di kerajaan bintang. Dek. Seorang pria tua membuka matanya dan menatap ke arah tertentu karena mendengar suara raungan yang penuh dengan kesedihan. Itu. Pria tua itu langsung berdiri dan niat membunuhnya merembes keluar. Salah satu anggota ras kita sedang mengalami kesedihan yang begitu besar. Ini pasti ulah para manusia yang mencoba memburu kita sejak kaisar manusia telah menghilang. Aku tidak akan membiarkannya. Pria tua itu pun melihat ke arah tertentu dan tahu bahwa saat ini para binatang roh pun tampak mengamuk saat mendengar raungan penuh kesedihan itu. Di semua tempat di kerajaan bintang, para binatang roh bergerak ke arah tempat sumber raungan tersebut. Ayo pergi. Pria tua itu berbicara dengan nada dingin. Dan ia pun menghilang. Di beberapa tempat di tempat pria tua itu menghilang. Beberapa mata terlihat terbuka dan langsung menghilang juga. Lin Yan terus-menerus menangis saat ini. Ini adalah kedua kalinya ia merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya. Bunuh. 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 Kebencian Lin Yan pun memuncak seketika dan ia dikuasai oleh amarah dan dendam. Cincin ruang Lin Yan pun bergetar dan sesuatu secara paksa keluar dari cincin ruang miliknya. Sebuah tombak karatan perlahan melayang di hadapan Lin Yan. Itu perlahan diselimuti oleh ki milik Lin Yan dan tombak itu pun perlahan melepaskan karatnya. Semua yang ada di sana menyaksikan apa sebenarnya itu. Walaupun saat ini mereka merasakan intimidasi luar biasa, tetap saja mata mereka dipenuhi keserakahan saat melihat bentuk sejati dari tombak yang awal mulanya karatan. Tombak tersebut memunculkan warna aslinya yaitu berwarna biru kehitaman. Di tongkat tombak di dekat terpisahnya gagang tombak dengan bilah tombak, ada lambang naga hitam dengan 6 sayap. Tombak itu memiliki 3 mata bilah. Satu bagian di sebelah kiri terlihat pendek, di sebelah kanan lebih tinggi sedikit dan memiliki bentuk paling besar. Sementara di tengah merupakan bilah paling panjang. Dari ketiga mata bilah tombak itu, terlihat listrik yang menyengat setiap waktu. Ting. Suara dentingan terdengar saat Lin Yan menangkap tombak yang melayang tersebut. Bunuh. Bunuh. Aku akan membunuh kalian semua. Lin Yan yang tampak dikuasai oleh amarah dan dendam, menatap semua kultivator kuat di dekatnya dengan mata yang terlihat dengan jelas adalah mata naga. Zep. Lin Yan menghilang seketika dan muncul tepat di hadapan Patriark Clancy. Ia pun memegang Gu Yin dengan tangan kirinya dan mengayunkan tombak di tangan kanannya. Mati. Patriark Clancy terkejut melihat Lin Yan yang muncul di hadapannya dalam sekejap. Tring. Bong. Patriark Clancy yang menahan tombak Lin Yan pun hampir tenggelam ke dalam tanah karena berat luar biasa dari tombak yang dipegang oleh Lin Yan. Mati bocah. Semua kultivator kuat di sana pun langsung menyerang Lin Yan bersamaan. Mata Lin Yan bergerak ke sana kemari dengan sangat cepat. Ia melihat semua serangan yang diarahkan kepadanya. Zep. Lin Yan mengepakkan sayapnya dan langsung menghilang seketika dan muncul di atas langit. Itu. Bukankah itu Lin Yan?
Gu Yuena yang dibawa oleh ibunya pun terkejut melihat penampilan Lin Yan. Iner. Gu Min dan Gu Sen terkejut melihat Gu Yin yang berada di pelukan Lin Yan dan tidak lagi sadarkan diri. Kelompok klan Gu langsung mengerti tentang apa yang terjadi tanpa harus bertanya. Lin Yan berteriak keras di langit tiba-tiba karena suatu hal. Itu. Patriark klan Li yang mencoba menonton pun membeku karena tahu apa yang sedang dilakukan oleh Lin Yan. Para kultivator kuat yang mengejar Lin Yan pun langsung mengelilingi Lin Yan dari segala arah. Langkah kaki yang sangat banyak terdengar di kejauhan yang membuat para kultivator tertegun. Tidak. Ini tidak mungkin. Beberapa kultivator yang ingin melihat apa yang sedang terjadi pun berkeringat saat melihat ke arah kejauhan. Mungkinkah? Li Hu dan Li Wei yang menatap itu pun tertegun karena telah mendengar rumor tentang salah satu klan kuno yang memiliki kemampuan yang mirip. Tetapi itu bukan klan Lin, tetapi klan Xiao. Apakah ini nyata? Semua kultivator yang menyaksikan itu pun gemetaran di tempat. Dari semua arah, terlihat segerombolan binatang roh yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahkan para kultivator kuat yang mengelilingi Lin Yan pun baru kali ini melihat jumlah binatang roh yang mungkin mencapai angka jutaan. Bunuh! Bunuh! Suara Lin Yan terus menggema ke segala arah dan para binatang roh pun semakin liar dari waktu ke waktu. Dan semua yang ada di sana membuat spekulasi bahwa semua binatang roh itu bereaksi dengan suara Lin Yan. Chapter 169 Peningkatan Kekuatan. Apakah anak itu sejenis binatang roh? Patriark klan Si berkeringat sedikit melihat ke arah Lin Yan dan seluruh binatang roh yang mendekat. Bukan. Apa kau ingat tentang rumor yang pernah muncul bahwa ada binatang roh yang memiliki keturunan dengan manusia? Master Sekte Gerbang Surgawi membuat spekulasi. Maksudmu, bocah itu keturunan manusia dan binatang roh? Tanya pemimpin kelompok Kalajengking Merah. Ini hanya spekulasi. Jika memang benar seperti itu, maka pasti akan banyak juga seseorang seperti bocah itu. Dan juga, kenapa semua binatang roh itu datang ke sini? Master Sekte Gerbang Surgawi memasang wajah muram saat melihat gerombolan binatang roh. Walaupun mungkin kebanyakan binatang roh itu lemah, para kultivator yang sedang mengelilingi Lin Yan pun akan kerepotan jika berhadapan dengan mereka semua. Tidak peduli apa, para tetua lainnya pasti akan membantu membereskan semua binatang roh itu karena sedari awal mereka semua adalah musuh manusia. Ucap Patriark klan Si. Semua dari mereka mengangguk setuju dan bersiap-siap untuk membunuh Lin Yan lagi. Suara Lin Yan perlahan menghilang dan ia menatap semua musuh yang mengelilinginya dengan tatapan penuh dendam. Ia saat ini tidak lagi bisa berpikir rasional karena dikuasai oleh kemarahan. Kalian semua akan membayarnya. Zep. Setelah mengatakan itu, Lin Yan pun mengepakkan sayapnya dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Patriark klan Si. Tubuhnya dikendalikan oleh niat membunuh yang difokuskan kepada Patriark klan Si. Sebab, ia melihat awalnya Patriark klan Si lah yang menyerang Gu Yin yang berakhir untuk melindunginya. Mata Patriark klan Si menyipit dan menerjang juga karena ia sadar bahwa ia adalah target Lin Yan.
Patriark Clancy bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan muncul di jalur Linian bergerak. Tring. Tombak Linian dan pedang Patriark Clancy pun bentrok kembali. Hasilnya masih sama. Patriark Clancy tetap didorong mundur yang membuatnya bertanya-tanya dari mana asal kekuatan besar Linian. Mati. Semua pemimpin kekuatan besar pun menyerang Linian dari segala arah. Guntur surgawi. Saat suara Linian jatuh, petir hitam menyambar dari arah langit menuju semua kultivator yang menyerangnya. Blar. Semua kultivator yang melihat itu pun terkejut dan menghentikan gerakan mereka untuk menyerang lalu bertahan. Luar. Para pemimpin kekuatan besar pun dibawa oleh petir hitam menuju permukaan tanah dan ledakan terjadi. Petir hitam menyambar ke segala arah ketika ledakan tersebut terjadi. Zep. Patriark Clancy tiba-tiba muncul kembali di belakang Linian sambil mengayunkan kedua pedangnya. Pusaran cahaya bintang. Sraing. Sraing. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Patriark Clancy pun menebas ke arah Linian. Tring. Srak. Linian pun mengangkat tombaknya dan menahan satu tebasan dan satu tebasan lagi mengenai dadanya. Darah menyemprot dari tubuh Linian tetapi ia terlihat tidak merasakan apa-apa. Ia pun menarik tombaknya dan menghunuskannya ke arah Patriark Clancy. Melihat serangan itu, Patriark Clancy hanya mendengus dan langsung bergerak ke arah samping. Tombak Linian melewati leher Patriark Clancy. Zep. Zep. Master Sekte Gerbang Surgawi dan pemimpin kelompok Kalajengking Merah pun muncul di dua arah yang berbeda dan langsung menyerang bersamaan. Linian melepaskan pegangannya dengan tombaknya dan memeluk Guyin dengan erat karena tidak punya waktu yang cukup untuk bertahan. Sraing. Srak. Tebasan dari pemimpin kelompok Kalajengking Merah mengenai punggung Linian dan itu mengeluarkan banyak darah lalu pukulan sekuat tenaga Master Sekte Gerbang Surgawi pun mendarat di tubuh Linian yang mencoba melindungi Guyin. Buak. Linian terpental sangat jauh dan mencoba menyetabilkan tubuhnya dengan menggunakan sayapnya. Tetapi Longbao muncul di sebelah Linian sambil mengayunkan pedangnya sekali lagi. Linian dengan instingnya pun langsung mengibaskan sayapnya ke arah Longbao. Wush! Aura kegelapan bercampur dengan petir hitam pun menerjang ke arah Longbao. Longbao terkejut dengan reaksi Linian. Ia pun menghentikan serangan dan menyilangkan pedangnya di depan dadanya. Ia pun didorong mundur saat serangan itu mengenainya. Ia mengalami beberapa luka tetapi tidak dalam. Dari hal itu, ia sadar bahwa kekuatan Linian sebenarnya sangat lemah. Tetapi entah mengapa memiliki kemampuan untuk menyaingi mereka semua ketika bertarung. Pertarungan terus berlanjut dan sangat terlihat bahwa Linian tidak mampu untuk melawan mereka semua sendirian. Patriark klan Gu dan Gu Shen yang menonton itu pun sangat ingin membantu. Khususnya untuk Gu Shen yang melihat Linian terus bertarung sambil mencoba melindungi putrinya yang tidak tahu apakah masih hidup atau mati. Tetapi ketika mereka ingin bergerak, banyak kultivator yang menghalangi mereka. Dan itu semua adalah tetua atau bawahan para kultivator yang sedang melawan Linian. Bom! Ledakan besar terjadi yang membuat Linian terpental sekali lagi. Luka semakin banyak di tubuhnya tetapi ia seperti sama sekali tidak merasakan sakit. Bunuh! Bunuh!
Lin Yan yang menyetabilkan tubuhnya di udara pun semakin dikuasai oleh dendam. "Bunuh!" teriak Lin Yan sekuat tenaga ke arah langit. Tubuhnya tampak sedikit mengembung karena otot-ototnya perlahan membesar. Petir hitam terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Anak itu. Mata Master Sekte Gerbang Surgawi semakin muram saat melihat kekuatan Lin Yan yang menerobos dalam setiap waktu. Alam bumi tahap kedua. Bagaimana cara tubuh anak itu bekerja? Kenapa dia terus-menerus menerobos kultivasinya? Pemimpin kelompok Kalajengking Merah sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Untuk semua kultivator yang ada di sana pun, baru kali ini mereka melihat ada seseorang seperti itu yang terus-menerus menerobos dalam waktu yang sangat singkat. Celaka. Kita harus membunuh anak itu sebelum kekuatannya tumbuh lebih besar. Lagi pula, tampaknya gerombolan binatang roh yang mendekat itu bereaksi terhadap suara anak ini. Jika kita membunuhnya, semuanya akan selesai, ucap Patriark Klan Yi. Li Hu dan Li Wei yang menatap itu pun saling mengangguk dan ingin mendekat terapi Master Sekte Naga Langit. Tetua pertama dan kedua menghalanginya. Kenapa kalian tidak membantunya? Apa kalian tidak takut keluarganya akan bertanya kenapa dia memiliki luka-luka itu nantinya? Tanya Li Hu kepada Master Sekte Naga Langit. Master Sekte Naga Langit membeku di tempat. Lah tentu ingat tentang Lin Ming dan Lin Si. Tetapi ia tetap tenang dan membalas kata-kata Li Hu. Kami memiliki kesepakatan dengan mereka. Namun bukan tugas kami untuk melindungi bocah itu. Dan dia bukan terluka di tangan kami. Jadi, itu tidak masalah sama sekali. Wajah Li Hu gelap mendengarnya. Ia pun melirik ke arah tetua ketiga yang hanya menatap ke arah gerombolan binatang roh yang semakin dekat. Tampaknya tidak ada negosiasi, ucap Li Hu dan mengeluarkan pedangnya tanda bahwa ia kini menentang Sekte Naga Langit. Dan Long Bao yang menatap itu dari kejauhan paham dengan pasti bahwa asosiasi alkemis kali ini akan bersekutu dengan Kerajaan Bulan. Chapter 170 Tingkat Alam Bumi Tahap Ketiga. Long Bao memasang wajah gelap saat melihat apa yang dilakukan oleh Li Hu di kejauhan. Ia saat ini sadar bahwa asosiasi alkemis tidak akan pernah terlihat kembali di Kerajaan Bintang. Lah sangat bingung kenapa sosok seperti Li Hu mau mengorbankan banyak hal hanya demi membantu Lin Yan. Cepat bunuh bocah itu. Dia adalah makhluk yang menyimpang. Dia bukan bagian dari ras manusia. Dia adalah binatang roh yang mengambil wujud manusia. Long Bao pun membuat pernyataan yang membuat banyak kultivator terkejut. Ia sengaja mengatakan hal itu sangat keras agar semua kultivator memusuhi Lin Yan dan siapapun yang bekerja sama dengan Lin Yan adalah musuh para manusia. Bunuh! Teriak Lin Yan dan menerjang ke arah Patriark Klan Si dengan kecepatan penuhnya. Ia mengarahkan tangannya ke arah tertentu dan tombak miliknya pun langsung muncul di genggamannya. Dengan kecepatan Lin Yan yang meningkat lagi, ia tiba di depan Patriark Klan Si dan mengayunkan tombaknya secara barbar. Dasar binatang monster! Teriak Patriark Klan Si dan mengayunkan pedangnya juga. Tring, tring. Pertarungan satu lawan satu pun terjadi. Tidak lama kemudian, Patriark Klan Meng pun bergerak dan tiba di dekat Lin Yan. Patriark Klan Meng pun mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Lin Yan. Sraing.
Karena Lin Yan fokus melawan Patriark Klan Xi, punggungnya pun ditebas dan mengeluarkan banyak darah. Zep. Lin Yan langsung mengepakkan sayapnya dan muncul di belakang Patriark Klan Meng karena menganggapnya pengganggu yang menghalangi balas dendamnya. Jilet. Tombak Lin Yan langsung bersarang di jantung Patriark Klan Meng saat ia menusuknya dari belakang. Para kultivator kuat tentu terkejut bahwa Lin Yan kini mampu membunuh satu kultivator tingkat alam langit setelah menerobos kultivasinya. Kau! Patriark Klan Meng tertegun dan memuntahkan sesuap darah. Ledakan petir hitam. Zur! Zur! Tombak Lin Yan pun memercikkan petir liar lalu ledakan terjadi. Luar! Tubuh Patriark Klan Meng hancur menjadi pasta daging. Dia berhasil membunuh salah satu Patriark Klan besar. Walaupun mungkin Patriark Klan Meng adalah yang terlemah, tetap saja membunuhnya pasti sulit. Pemimpin kelompok Kalajengking Merah kini memasang wajah muram. Mereka telah melakukan segala KGA untuk menumbangkan Lin Yan, tetapi daya tahan Lin Yan sangatlah mengerikan. Tubuh seperti itu tidak pernah terlihat sama sekali. Dan setiap kali Lin Yan mengamuk, kultivasinya akan menerobos dalam sekejap. Serangga pengganggu. Gumam Lin Yan dan melirik ke arah Patriark Klan Xi sekali lagi. Zep. Lin Yan melesat dengan kecepatan tinggi dan ingin melakukan pertarungan lagi. Wajah Patriark Klan Xi saat ini semakin jelek karena sadar bahwa target utama Lin Yan adalah dirinya dan akan membunuh siapa saja yang menghalangi. Ayo serang bersama. Bocah monster ini tidak mungkin bertahan lebih lama lagi. Teriak Long Bao. Patriark Klan Xi, Klan Yi dan Master Sekte Gerbang Surgawi pun langsung bergerak bersama dan Long Bao serta pemimpin kelompok Kalajengking Merah pun ikut juga. Tentu mereka tidak akan percaya bahwa Lin Yan akan terus bertahan dengan luka-luka yang parah seperti itu. Gu Yuena yang menatap itu dari kejauhan pun meneteskan air matanya. Ia merasa sangat terpukul saat ini melihat keadaan Lin Yan dan sepupunya yang tidak diketahui masih hidup atau mati. Bahkan Gu Min pun yang membawa Huan Kai meneteskan air matanya karena sangat ingin pergi ke tempat putrinya. Tetapi para kultivator akan menghalangi mereka ketika mencoba mendekat. Lin Yan terlihat terus-menerus bertarung seperti tidak ada hari esok hanya untuk membunuh Patriark Klan Xi. Sraing. Salah satu sayap Lin Yan pun terpotong saat ini dan menyemprotkan banyak darah. Namun, matanya hanya menatap semua musuh dengan niat membunuh yang semakin besar dari waktu ke waktu terutama untuk Patriark Klan Xi. Sekarang, teriak Long Bao sekuat tenaga dan menyerang ke arah Lin Yan sekuat tenaga. Begitu juga dengan Patriark Klan Xi, Klan Yi, pemimpin kelompok Kalajengking Merah dan Master Sekte Gerbang Surgawi. Mereka pun menyerang kembali bersamaan karena terlihat saat ini Lin Yan kehilangan fokusnya. Zep, zep, zep. Beberapa sosok pun muncul mengelilingi Lin Yan dan menghalangi semua serangan tersebut. Tring, 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 bom. Semua serangan yang dilancarkan untuk membunuh Lin Yan pun dihadang oleh beberapa individu. Master Sekte Gerbang Surgawi dan Long Bao yang menatap pendatang baru entah dari manapun melebarkan matanya. Di depan Lin Yan, saat ini terlihat pria yang sudah sangat tua. Lama tidak bertemu Master Sekte Gerbang Surgawi, Long Bao. Ucap pria tua tersebut dengan nada serak. Lei Wang.
Ucap Master Sekte Gerbang Surgawi dan Longbao serempak dengan nada sangat dingin. Apa yang membuatmu muncul kembali setelah kehancuran kelompok kalian di tangan klan-klan dan sekte-sekte besar? Tanya Master Sekte Gerbang Surgawi dingin. Ia tentu saja sangat waspada terhadap Lei Wang karena memang sosok itu lebih kuat darinya. Kau tidak perlu tahu apa tujuan kami, lebih baik kau mengurus musuh-musuh yang akan menghancurkan kota-kota atau bahkan sekte-sekte kalian. Ucap Lei Wang dan melirik ke arah tertentu dan itu adalah tempat para binatang roh yang sudah dekat. Para kultivator kuat melihat ke semua arah dan memang benar bahwa para binatang roh akan tiba dalam waktu kurang dari 5 menit lagi. Jangan halangi kami, Lei Wang. Bocah itu harus mati karena dia juga adalah bagian dari binatang roh yang akan mengancam manusia jika dibiarkan tumbuh. Ucap Master Sekte Gerbang Surgawi. Aku tidak akan membiarkanmu. Jika kau ingin menyentuhnya lebih jauh, cobalah jika kau mampu dan kita lihat apakah kau bisa melukaiku seperti di masa lalu. Balas Lei Wang dengan senyum tipis dan auranya bocor perlahan. Kekuatanmu. Longbao gemetaran karena pernah merasakan level kekuatan itu. Dan itu berasal dari kultivator terkuat di Kerajaan Bintang. Apa kau ingin diburu kembali, Lei Wang? Tanya Master Sekte Gerbang Surgawi muram karena tahu bahwa jika Lei Wang bergerak, ia tidak akan memiliki kesempatan. Burulah aku jika kalian bisa. Jika kalian bergerak lagi menyentuh anak ini, maka aku tidak akan berbicara dan akan memusnahkan kalian semua. Ucap Lei Wang dan melihat ke arah semua kultivator yang melawan Lin Yan. Semua kultivator yang melawan Lin Yan sebelumnya tahu bahwa dari aura saja, mereka tidak akan mampu melawan pria tua tersebut. Mereka hanya bisa menggerakkan gigi mereka dan perlahan mundur. Bunuh. Ucap Lin Yan dingin, tetapi siapapun tahu bahwa ia sangat kelelahan saat ini. Aura Lin Yan pun terus bertambah besar dan berada di ujung benang tipis menerobos tingkat alam bumi tahap ketiga. Bunuh. Teriak Lin Yan dan ledakan petir terjadi dari dalam tubuhnya saat ia menerobos kembali. Pria tua itu melirik ke arah Lin Yan dan memasang wajah semakin serius. Segel dia. Jika tidak, tubuhnya tidak akan bertahan lebih lama lagi jika terus-menerus menerobos secara paksa. Perintah Lei Wang. Baik Tuan. 5 individu pun mengelilingi Lin Yan dan membuat gerakan tertentu. Formasi penyegelan darah. Zep. Tubuh Lin Yan membeku perlahan dan Qi-nya pun perlahan kembali ke dalam tubuhnya. Mata Lin Yan kembali seperti semula dan tersadar dari amukannya. Iner. Lin Yan pun menutup matanya dan perlahan terjatuh ke arah bawah dengan posisi memeluk Guyin. Bersambung. Chapter 171 Raja di Antara Naga.